Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke, yang terhormat Abi Hanif Nida selaku pendiri Pondok Pesantren Super Camp La Raiba Nifidah, dan yang terhormat guru saya dan yang saya sayangi keluarga saya di rumah. Oke, pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan meeting saya yang berjudul Rasmul Quran. Oke. Rasmul Quran. Pengertian Rasmul Quran. Istilah Rasmul Quran terdiri dari dua kata, yaitu rams dan Quran. Rams berarti bentuk tulisan, dapat juga diartikan dengan atsar, dan alamah. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah, dan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ditulis dalam mushaf yang disampaikan kepada umat manusia secara mutawatir oleh banyak orang, menjadinya merupakan suatu ibadah. Dan pertama dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dari surat An-Nas. Menurut Cirsin 1998. Dengan demikian, rams Al-Quran berarti bentuk tulisan Al-Quran. Para ulama lebih cenderung menamakannya dengan istilah Rasmul Mushaf. Ada menyebutnya juga Rasmul Utsmani. Itu wajar karena Khalifah Utsman lah yang merestui dilakukannya penulisan Al-Quran. Oke, Rasmul Mushaf merupakan ketentuan atau pola yang digunakan oleh Utsman bin Affan beserta sahabatnya lainnya dalam penulisan Al-Quran yang berkaitan dengan susunan huruf-huruf yang terdapat dalam mushaf-mushaf yang dikirim ke berbagai daerah dan kota, serta mushaf Al-Imam yang berada di tangan Khalifah Utsman bin Affan itu sendiri 1998. Oke, yang kedua, ada pendapat ulama tentang Rasmul Mushaf. Berbagai pendapat tentang Rasmul Mushaf berkaitan dengan permasalahannya, apakah Rasmul Mushaf merupakan ketetapan taufik dari Nabi Muhammad SAW atau bukan. Mengenai permasalahan ini muncul dua pendapat dari kalangan. Kelompok pertama menyatakan bahwa Rasmul Quran adalah taufik Nabi Muhammad, dan sedangkan kelompok kedua menyatakan Rasmul Quran bukan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Oke. Rasmul Quran adalah taufik dari Nabi Muhammad, yakni atas dasar petunjuk dan tuntunan langsung dari Rasulullah SAW. Untuk menulis Rasmul Quran itu dapat bentuk yang dikenal sampai sekarang, termasuk huruf alif dan pengaruhnya, yaitu rahasianya dikhususkan Allah SAW. Kitab suci Al-Quran suatu kekhususan yang tidak diberikan kepada kitab-kitab lain, yaitu sama halnya dengan susunan Al-Quran. Al-Quran itu mu'jiz membuat lawan tidak berdaya, maka Rasmul Quran juga disebut mu'jiz. Oke. Oke, selanjutnya dan ada dua pendapat terdapat dua jenis tulisan Arab yang lazim yang disebut dengan khat kiza yang berkembang ketika itu. Pertama, khat kufi yang dinamakan Kufi karena dinisabahkan pada kota Kufah, tempat perkembangan dan disempurnakannya kaidah-kaidah penulisan. Oke, yang kedua ada khat nasik yang bersumber dari bentuk tulisan nabti atau nabaten. Oke. Terakhir ada kolerasi antara Rasmul Quran dengan qiraat. Langkah penyiraman teks Al-Quran dilakukan oleh Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Melalui pengumpulan resmi Quran terutama sekali dapat dilihat sebagai tonggak awal alasan utama yang menjadi dasar dibalik
Kondifaksi tersebut adalah perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam. Menurut Adnan Amal, bentuk ilmiah atau scripto definisia yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi seorang untuk membaca teks kitab suci secara beragam. Kekeliruan dalam pembacaan teks Al-Quran tasawuf bisa diminimalisir atau bahkan dihindari apabila seseorang memiliki hafalan yang banyak. Oke, menurut mayoritas sarjana Islam, berbagai perbedaan bacaan terutama tradisi teks Utsmani khususnya dalam kategori qiraat mutawatir dan qiraat masyhur merupakan ragam bacaan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan oleh karena itu memiliki otoritas ilahiyah. Menurut Amal 2001 dan 276. Sekian presentasi dari saya. Bila salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.